Ketik Google, ya. Saudaraku ketik Google saja. Ketik Google, ya. Ketik Google. Lalu di Google ini diisi dengan tulisan begini. Genesis 1 in Hebrew. Saudaraku tulis seperti ini. Genesis 1 in Hebrew. Ini adalah kitab pertama kali, pasal pertama, ayat pertama di dalam bahasa pertama penulisan kitab suci yang kami orang Islam percayai. Genesis itu artinya kitab Bereshit. Dalam bahasa Ibrani Bereshit, dalam bahasa Indonesianya kitab Kejadian. Torah ini, Torah murni, Taurat. Sudah? Baik. Setelah ketik Genesis 1 in Hebrew, klik. Lalu saudara punya pilihan di situ. Ada tulisan Genesis 1 dengan lambang kuning, English Hebrew Bible, Mekon Mamre. Nama webnya Mekon garis miring Mamre. Mamre ini nama tempat di Hebron. Di sana juga dekat dengan makam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pilih web yang ini. Sudah? Pilih web yang ini, ya. Pilih web yang ini. Sudah? Kita klik webnya. Kita klik webnya. Sudah? Ya, kita klik webnya. Dibesarkan. Nah, itu di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan bahasa Inggris, di sana ditulis Genesis chapter 1, Bereshit, in the beginning. Tapi di sebelah kirinya ada seperti urak-urak, saudaraku. Ini huruf Hebrew. Ini the real Bible. Ini the real Alkitab. Ini the real kitab Torah ini. Saya ingin saudaraku perhatikan, ada satu kelompok huruf dalam bahasa Ibrani, kita lewat. Kelompok huruf kedua, kita lewat. Kelompok huruf ketiga, tekan yang lama. Tekan yang lama. Lalu klik salin atau copy. Sudah? Sekali lagi, kelompok huruf yang pertama kita lewatin, Bereshit. Bara, ini kita lewatin. Lalu kelompok huruf ketiga kita lewatin. Bereshit, bara. Kelompok huruf ketiga ini, yang ada tanda seperti tanda X di situ. Kita tekan yang lama, copy atau salin. Sudah? Kita buka Google Translate. Kita buka Google Translate. Yuk, cepat saja. Kita buka Google Translate. Google Translate. Google Translate. Ya, Google Translate sudah terbuka, ya. Kita buat terjemahan ini dari bahasa Ibrani atau Hebrew ke Arab. Sekali lagi, Google Translate sudah dibuka, tadi sudah disalin. Ada bahasa Ibrani atau Hebrew, translate to Arab. Masukkan yang tadi kita copy, yang tadi kita salin, masukkan. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Siapa nama Tuhan di situ? Nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya siapa jelas? Ustaz, di Zoom. Allah. Sejak pertama. Bereshit bara Elohim. Et hasamaim, fa'et haaretz. Sejak pertama penciptaan, nama Tuhan tidak pernah berubah. Namanya hanya satu, Allah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Barusan kita dengarkan klaim Ustadz Kainama yang mengatakan sejak awal nama Allah tidak berubah. Tadi kita lihat dia membuka kitab Kejadian 1 ayat 1. Di sana dia temukan kata Elohim dalam bahasa Ibrani. Kemudian, kata Elohim ini dibawa ke Google Translate dan diterjemahkan ke bahasa Arab, dan hasilnya menjadi Allah. Padahal kata Elohim itu bukanlah nama pribadi dalam kitab Kejadian. Kata Elohim itu merupakan sebuah gelar, yang bisa disematkan kepada siapa saja, bisa ke raja, malaikat, berhala dan kepada Tuhan juga. Kalau teman-teman muslim gak percaya, mari kita dengarkan penjelasan Ustadz Menachem Ali berikut ini. Baru muncul ada dua kata yang disematkan untuk Tuhan yang Maha Kuasa, ada istilah Elohim, ada istilah Yod He Vav He, nama Tuhan. 4 huruf suci atau 4 aksara suci. Yod He Vav He, 4 aksara suci. Sedangkan Elohim itu hanya sebutan saja. Kalau Yod He Vav He, 4 aksara suci itu hanya untuk Dia yang Maha Mutlak. Dan tidak boleh untuk yang lain-lain. Tapi istilah Elohim itu bisa untuk yang Maha Mutlak, bisa untuk malaikat, bisa untuk para hakim, bahkan bisa untuk Musa sendiri. Bahkan juga bisa untuk berhala-berhala juga bisa disebut Elohim. Jadi logikanya dalam bahasa Ibrani, Elohim itu bisa untuk semua, tapi kalau Yod He Vav He, 4 aksara suci itu yang dibaca Adonai, itu hanya untuk Dia yang Maha Mutlak. Tidak bisa disematkan kepada yang lain. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan Ustadz Menachem Ali. Dia mengatakan, kata Yod He Vav He adalah nama Tuhan, dan hanya kepada Dia yang Maha Mutlak, tidak boleh untuk yang lain. Mari kita dengarkan pernyataan Ustadz Menachem Ali selanjutnya. Istilah Elohim, kemudian sepadan
ini dengan ilahun. Ilahun. Tapi yang paling penting di sini, kalau versi Ibrani menyebutnya huruf Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Kalau dibaca versi Torah sekarang, itu kalau mau dibaca, bacaannya itu bisa berupa Yahwah, bisa berupa Yehovah. Yang di dalam Al-Quran, bahasa Arab, tertulisnya Alif, Lam, Lam, Ha. Kita melafalkannya Allah. Barusan kita saksikan bagaimana dia menyamakan kata Ibrani dengan bahasa Arab. Kata Elohim disamakan dengan ilahun. Hal ini sangat berbeda dengan pernyataan Ustadz Kainama tadi, di mana Ustadz Kainama katakan, Elohim dalam bahasa Arabnya adalah Allah. Lebih lanjut, Ustadz Menachem Ali katakan, kata Yod Heh Vav Heh dalam bahasa Arabnya menjadi Allah. Dari kedua pernyataan Ustadz ini bertentangan satu sama lain. Satu katakan Elohim sama dengan Allah, sementara yang satu lagi katakan, Yod Heh Vav Heh sama dengan Allah. Mari kita dengarkan penjelasan Bro Zulkifli tentang kata Allah dalam kitab Ibrani, Yunani, dan Arab. Apakah kata Allah itu sebuah nama pribadi atau gelar? Sebagai seorang textual criticism, saya akan mengadakan pendekatan tekstual untuk melihat perbedaan kedua pribadi tersebut dibantu oleh Alkitab dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Dan kita juga akan membandingkan dengan Al-Quran dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Saya menggunakan Alkitab bahasa Arab tahun 1872. Nah, terlihat di situ bahwa ada tulisan Allah, Bapak Ibu. Jadi ini berarti bahwa jauh sebelum Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata Allah, sudah ada dalam Alkitab bahasa Arab menggunakan kata Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab dalam bahasa Indonesia mengutip atau meminjam kata Allah atau Allah dari Al-Quran, menurut saya hal itu tidak benar. Karena jauh sebelum terjemahan Alkitab bahasa Indonesia memakai kata Allah, sudah ada kata Allah di dalam Alkitab bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita komparasi dengan Masoret Text dan Septuagint, Bapak Ibu. Allah dalam bahasa Arab, Elohim dalam bahasa Ibrani, dan Theos dalam bahasa Yunani. Nah, dari sini kita bisa lihat Allah dalam bahasa Arab adalah sebutan atau gelar yang bisa kita samakan seperti raja, presiden, camat, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Sementara di dalam Al-Quran dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat di sini dalam surat Al-Fatihah, dituliskan di sana Beshem Allah, bukan Beshem Elohim. Dan begitu juga di dalam Al-Quran dalam bahasa Yunani, dituliskan di sana Sto Onomatu Allah. Jadi, mau pakai bahasa manapun, tetap mempertahankan nama Allah di situ. Itu menunjukkan bahwa Allah dalam Islam adalah nama Tuhan mereka, bukan gelar atau sebutan. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, bagi Kristen Indonesia khususnya, ketika mengadopsi atau menggunakan kata Allah, maka kita menggunakan gelar yang menunjukkan Tuhan, bukan nama Tuhan kita. Sementara saudara-saudara kita yang dari Islam, ketika mereka menyebutkan nama Allah, itulah nama Tuhan mereka. Jadi gelar atau sebutan berubah tergantung dengan bahasanya. Sementara Allah dalam Islam, mau pakai bahasa manapun, tetap mempertahankan kata Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah saksikan bersama, kata Allah dalam Al-Quran bahasa Ibrani tetaplah Allah, tidak berubah menjadi Elohim atau Yod Heh Vav Heh. Begitu juga dalam bahasa Yunani, kata Allah tidak berubah menjadi Theos. Dari sini kita lihat bahwa kata Allah bukanlah gelar, seperti kata Elohim. Dan mengenai kata Yod Heh Vav Heh yang disamakan oleh Ustadz Menachem Ali, tidak ditemukan dalam Al-Quran bahasa Ibrani. Quran bahasa Ibrani tetap menggunakan kata Allah bukan Yod Heh Vav Heh. Jika Yod Heh Vav Heh sama dengan Allah, mau gak kalimat syahadatnya diganti? Yang harusnya pakai kata Allah, diubah dengan kata Yod Heh Vav Heh? Tentu saja tidak. Jadi dari sini kita lihat Tuhan saudara Muslim berbeda dengan Tuhan kita. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap klaim saudara kita Muslim. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, kejam. Google kejam. Google itu kejam. Ya.
Kebenaran itu memang pahit kalau benar-benar kebenaran, tapi harus ditelan. Karena obat juga pahit, tapi dia harus ditelan.